Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 21 ya untuk pegawai PNS ya. Nah, di sini saya memiliki soal bisa dibaca ya. Supriyadi seorang PNS golongan 4A memiliki NPWP dan pada bulan Maret 2017 memiliki gaji pokok 4 juta, tunjangan istri 10%, tunjangan anak 5% per anak, serta tunjangan fungsional 3 juta. Status kawin ya, ini status kawin dan memiliki 2 orang anak. Nah, lalu berapakah PPh terutang Supriyadi pada tahun 2017? Ini berarti ngitungnya bisa per tahun atau per bulan ya. Nah, selanjutnya cara perhitungan pajaknya adalah yang pertama kita cari terlebih dahulu penghasilan brutonya berapa. Nah, penghasilan bruto ini kan didapat dari semua jenis penghasilan. Ya, dari semua jenis penghasilan yang didapatkan dan dimasukkan semua, lalu akan diketahui penghasilan brutonya. Yang pertama, kita lihat penghasilan bruto dari gaji pokok ya. Penghasilan bruto dari gaji pokok ini sebesar 4 juta. Lalu yang kedua, tunjangan. Yang kedua tunjangan. Dari tunjangan istri 10%. Nah, jadi tunjangan istri 10% ya. Nah, maka 10% dikali 4 juta. Jadi 10%-nya ini dari gaji ya, 10%-nya dari gaji. Karena gaji pokoknya 4 juta, maka tunjangan istrinya 10% dari 4 juta. Berarti tunjangan istrinya 400.000. Lalu yang ketiga ada tunjangan anak. Ini 5% per anak ya. 5% per anak. Nah, karena 5% per anak, berarti di sini kita lihat ada statusnya kawin dan mempunyai 2 anak. Nah, berarti karena 2 anak, tunjangan anaknya jadi 10%. Nah, jadi di sini sama, hasilnya 400.000 ya, karena 5% per anak, sedangkan Supriyadi ini memiliki 2 orang anak sehingga tunjangan anaknya totalnya jadi 10%. Nah, terus yang keempat berarti ya. Yang keempat, Supriyadi juga memiliki tunjangan fungsional ya, mendapatkan tunjangan fungsional sebesar 3 juta. Tunjangan fungsional sebesar 3 juta. Nah, maka di sini sudah dihitung semua. Sudah dimasukkan semua berarti ya, dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan fungsional. Nah, maka dari semua penghasilan yang didapat ini dijumlahkan menjadi penghasilan bruto atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sama saja ya. Penghasilan bruto. Jadi penghasilan brutonya kita jumlahkan semua ya, 4 juta ditambah 400.000 ditambah 400.000 ditambah 3 juta, berarti penghasilan brutonya sebesar 7.800.000.
Nah, ini dijumlahkan semua. Sehingga penghasilan brutonya jadi 7.800.000. Nah, setelah diketahui penghasilan brutonya, maka kita menghitung pengurangan ya. Karena di sini PNS ini ada pengurangan berupa biaya jabatan serta biaya pensiun. Nah, biaya jabatannya ya kita pengurangan yang pertama dari biaya jabatan ya. Biaya jabatan 5%. Nah, 5%-nya dari mana? Biaya jabatan ini 5%-nya dari penghasilan bruto. Ya. 5% dari penghasilan bruto, maka dihitung 7.800.000 dikali 5%. Jadi hasilnya 390.000 ya. 390.000 rupiah. Jadi ini didapat dari 7.800.000 dikali 5% ya. Nah, untuk selanjutnya pengurangan yang kedua ada biaya pensiun. Ya, biaya pensiunnya dari mana? Biaya pensiun ini 4,75%. Nah, itu angka 4,75% itu dari mana? Nah, ini sudah ketentuan dari sananya. Ya, 4,75% ini sudah ketentuan dari sananya. Jadi biaya jabatan 5% maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Sedangkan biaya pensiun untuk PNS 4,75% per bulan. Sedangkan untuk pegawai swasta ya, untuk perusahaan swasta ini yang menentukan adalah kebijakan dari perusahaannya itu sendiri. Tapi kalau PNS 4,75% ini sudah peraturan dari Undang-Undang Perpajakan. Ya, biaya jabatan 5% dan biaya pensiun 4,75%. Jadi kalau PNS ini pengurangan ini sudah pasti ya, meskipun di soal ini tidak ada, di soal tidak ada pengurangan biaya jabatan 5% dan biaya pensiun 4,75% ya. Tidak ada, akan tetapi sudah peraturan dari Undang-Undang Perpajakan bahwa pengurangannya berupa biaya jabatan 5% dan biaya pensiun 4,75%. Nah, 4,75%-nya pun sama ya. Ini didapat dari 7.800.000 dikali 4,75%. Jadi hasilnya tinggal dihitung 370.500 rupiah. Ya, ini didapat dari 7.800.000 dikali 4,75%. Nah, jadi total pengurangannya di sini ada berapa? 390.000 ditambah 370.500. Jadi totalnya adalah 760.000 ya, 760.500. Ini benar nggak ya? 760.500 totalnya. Oke. Ini total pengurangannya sudah diketahui. Oke, selanjutnya kita akan menghitung penghasilan neto. Ya.
Jadi untuk penghasilan neto di sini didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan, ya. Penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan. Penghasilan neto ya, sorry. Penghasilan netonya di sini 7.800.000 dikurangi dengan 760.500, maka hasilnya 7.039.500, ya. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi saya tidak menampilkan kalkulator atau perhitungannya, tapi silahkan dihitung sendiri hasilnya menggunakan kalkulator, ya. Nah, ini penghasilan neto sebulan ya. 7.039.500 ini penghasilan neto sebulan. Nah, setelah diketahui penghasilan neto sebulannya, kita akan mencari penghasilan neto disetahunkan. Penghasilan neto setahun ya. Jadi kita cari penghasilan neto setahunnya. Nah, kalau penghasilan neto setahun berarti 7.039.500 dikali 12, maka hasilnya 84.474.000. Oke, selanjutnya setelah diketahui penghasilan neto setahun, untuk mengetahui penghasilan kena pajaknya dikurangi lagi dengan PTKP. Ya, jadi penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Nah, di sini statusnya adalah K2, kawin dan mempunyai 2 orang anak. Nah, jadi di sini PTKP statusnya adalah K2 ya, kawin dan mempunyai 2 orang tanggungan. Nah, maka PTKP K2 teman-teman bisa lihat di PTKP terbaru ya, tahun 2016, bisa cari di internet juga banyak ya. Untuk PTKP K2 pada tahun 2016 adalah 67.500.000 rupiah ya, 67.500.000. Sebetulnya perhitungan 67.500.000 itu gampang ya. Ini 54 juta ditambah dengan PTKP istri 4,5 juta dan PTKP anak 4,5 juta per anak ya. Jadi 54 juta ditambah 4,5 juta untuk istri dan 9 juta untuk 2 orang anak ya. Itu. Nah, selanjutnya setelah penghasilan neto setahunnya sudah dihitung, PTKP-nya juga sudah diketahui, maka kita bisa menghitung penghasilan kena pajak. Ya, penghasilan kena pajaknya didapat dari mana? Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP sebesar 67.500.000. Ya. Penghasilan neto setahun 84 juta dikurangi 67.500.000. Nah, maka di sini penghasilan netonya penghasilan kena pajaknya adalah 16.974.000. Ya. Jadi penghasilan kena pajaknya 16.974.000. Oke, setelah diketahui penghasilan kena pajaknya berapa, baru dihitung pajak penghasilannya. Jadi kita mencari PPh pasal 21 terutang. Nah, maka PPh pasal 21 terutangnya adalah 16.974.000
dikali 5%. 5% ini dari mana? 5% ini dari tarif ya, dari tarif pajak pasal 36 tahun nomor 36 tahun 2008 ya. Tarifnya 5% ini menggunakan tarif progresif ya. Teman-teman bisa lihat tarifnya, bisa cari juga di internet tarif PPh nomor 36 tahun 2008 ini untuk penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 50 juta tarifnya sebesar 5%. Nah, maka di sini karena kurang dari 50 juta maka tarifnya adalah 5%. Jadi 16.974.000 dikali 5%. Nah, maka pajaknya adalah 848.700 ya. Ini penghasilan PPh pasal 21 untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun. Nah, sedangkan PPh pasal 21 per bulannya ya tinggal dibagi 12 ya, tinggal dibagi 12. 848.700 ada 700-nya dibagi 12 ya, dibagi 12 maka hasilnya 848.700 dibagi 12 maka per bulannya sebesar 70.725 rupiah. Nah, sudah ya. Jadi perhitungannya cukup mudah ya. Perhitungan cukup mudah. Jadi penghasilan pajak PPh pasal 21 per tahunnya 848.700. Nah, untuk PPh pasal 21 per bulannya tinggal dibagi 12. Maka PPh pasal 21 per bulannya adalah 70.725 rupiah. Oke. Ini perhitungan sekilas contoh perhitungan PPh pasal 21 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.